Bab 15 sentuh lagi dan lagi. Baiklah, karena aku kasihan sama kamu, maka kamu boleh menikmati tubuhku semaumu hari ini. Alteza langsung menghimpit tubuh Anti dan mulai melancarkan aksi semaunya. Anti mengepalkan tangan. Apa-apaan dia, mengatakan aku boleh menikmati tubuhnya semauku. Bukankah dia yang memang mau menyentuhku semaunya di sana-sini? Gumam-gumam Anti dalam hati, tapi dia tak bisa menolak Alteza. Akhirnya, pagi itu mereka mengulang kejadian panas tadi malam. Sementara itu, di ruang makan semua sudah menunggu Alteza dan Anti untuk sarapan. Namun, mereka tidak turun juga. Rosalia sudah berdiri, hendak memanggil mereka. Tapi, Safta yang sudah datang untuk menjemput Alteza menghentikannya. Biarkan Nona, mungkin mereka masih ada urusan penting. Urusan penting apa? Dengan kesal, Rosalia duduk kembali di tempatnya. Tak berani membantah perkataan Safta, orang kepercayaan kakaknya. Safta tidak menyahut, tapi pikiran liarnya tahu apa yang sedang Alteza lakukan saat ini. 1 jam sudah menunggu Anti dan Alteza, namun mereka masih belum turun juga. Kenapa lama sekali mereka? Gumam-gumam Rosalia, perutnya mulai terasa lapar. Lebih baik, Anda dan Nyonya makan duluan saja. Safta berkata, lalu dia mengeluarkan ponsel dan meminta jadwal pertemuan dimundurkan selama 2 jam ke depan. Akhirnya, Rosalia dan ibu makan duluan, menunggu mereka pasti akan lama. Bahkan mungkin, mereka tidak akan turun dari kamarnya, itu yang Safta pikirkan. Sementara itu di dalam kamar, Alteza dan Anti sudah menyelesaikan urusan mereka. Sudah mandi dan berpakaian dengan rapi. Anti mengerang kesal, tanda merah bukannya hilang, malah bertambah lagi. Dia jadi kesal kepada Alteza. Ayo sarapan, ajak Alteza, sambil menggenggam tangan Anti. Anti merasa aneh dengan sikap Alteza. Sok romantis, apa-apaan dia. Padahal kalau bicara selalu dingin dan ketus begitu kepadaku, lagi-lagi bergumam dalam hati. Rosalia dan ibu menatap mereka dengan tak percaya. Alteza masuk ke ruang makan dengan tangan yang menggenggam tangan Anti, wajahnya terlihat cerah dengan senyum tipis di bibirnya. Sementara, Anti tampak wajahnya merah merona dengan raut malu-malu. Apa-apaan itu? Tidak mungkin kan, Kak Eza benar-benar menyukai wanita itu. Rosalia menatap Anti tak suka, begitupun dengan ibu. Maaf ya, ibu dan Rosalia tadi makan duluan, ucap ibu dengan seulas senyum kepada Alteza, namun langsung berubah kecut saat melihat ke arah Anti. Anti menghela napas sepelan mungkin, dalam hati hanya memberi afirmasi positif, bahwa ibu mertua sebenarnya menyayanginya, meski dia sadar diri kalau itu tentu saja bohong. Ya, dia membohongi dirinya sendiri. Tak apa, Bu. Alteza mengangguk. Ibu dan Rosalia pamit, karena mereka sudah selesai makan. Tinggallah Alteza dan Anti berdua, dengan Safta yang duduk di kursi lain namun masih bisa melihat ke arah mereka. Safta, ayo sini makan bareng. Ajak Anti dengan ramah. Raut wajah Alteza langsung berubah masam mendengar itu. Dia merasa kesal, karena alih-alih menawarinya makanan, Anti malah menawari Safta. Safta menoleh ke arah Anti, lalu Alteza. Dia tahu tuannya sedang kesal, dan dia tahu alasannya. Terima kasih Nona, saya sudah sarapan tadi di rumah, jawabnya dengan sedikit anggukan sopan. Aku pergi ke toko saja. Rasanya sudah kangen sama pekerjaanku, sudah beberapa hari libur. Bibirnya menyunggingkan senyum, lalu segera masuk ke dalam kamarnya untuk bersiap-siap. Selesai bersiap-siap, dia bergegas keluar dari kamar. Tapi, langkahnya terhenti saat mengingat Alteza. Apa aku izin dulu ya? Bergumam pelan. Anti akhirnya mengeluarkan ponsel dan menghubungi nomor Safta, karena tidak tahu nomor suaminya.
Tidak butuh waktu lama untuk Anti mendapatkan jawaban dari asisten suaminya itu. Iya, Nona, Safta bertanya lewat nada bicaranya. Safta, tolong tanyakan sama Tuan Alteza, apa saya sudah boleh kembali ke toko? Anti berkata dengan nada ceria. Tidak ada sahutan dari Safta, namun panggilan masih terhubung. Dan secara samar, Anti bisa mendengar Safta yang bertanya kepada Alteza. Anti berusaha menajamkan pendengaran, supaya bisa mengetahui jawaban Alteza. Namun sayang, tidak terdengar sepatah kata pun dari pria itu. Anti diam menunggu jawaban dengan jantung berdebar keras, seperti sedang melaksanakan ujian nasional dan takut tidak lulus. Beberapa saat kemudian terdengar kembali suara Safta dari balik telepon. Maaf, Nona, Tuan belum mengizinkan Anda untuk kembali ke toko dalam beberapa hari ke depan. Jawaban Safta sungguh membuat senyum ceria di bibir Anti memudar, dan berganti dengan muka masam. Apa-apaan dia? Kenapa melarangku bekerja? Ini kan bagian dari hidupku. Aku sudah merintis usaha itu dari nol, dan bekerja keras setiap harinya. Itu yang saat ini Anti pikirkan. Dia marah kepada siapa? Safta. Tentu saja bukan, karena yang menentukan semuanya adalah Alteza, suaminya. Tapi, itu kerjaan saya, Safta. Katakan kepada tuanmu, dengan nada bercampur kesal, Anti berkata. Aku pergi ke toko saja. Rasanya sudah kangen sama pekerjaanku, sudah beberapa hari libur. Bibirnya menyunggingkan senyum, lalu segera masuk ke dalam kamarnya untuk bersiap-siap. Selesai bersiap-siap, dia bergegas keluar dari kamar. Tapi, langkahnya terhenti saat mengingat Alteza. Apa aku izin dulu ya? Bergumam pelan. Anti akhirnya mengeluarkan ponsel dan menghubungi nomor Safta, karena tidak tahu nomor suaminya. Tidak butuh waktu lama untuk Anti mendapatkan jawaban dari asisten suaminya itu. Iya, Nona, Safta bertanya lewat nada bicaranya. Safta, tolong tanyakan sama Tuan Alteza, apa saya sudah boleh kembali ke toko? Anti berkata dengan nada ceria. Tidak ada sahutan dari Safta, namun panggilan masih terhubung. Dan secara samar, Anti bisa mendengar Safta yang bertanya kepada Alteza. Anti berusaha menajamkan pendengaran, supaya bisa mengetahui jawaban Alteza. Namun sayang, tidak terdengar sepatah kata pun dari pria itu. Anti diam menunggu jawaban dengan jantung berdebar keras, seperti sedang melaksanakan ujian nasional dan takut tidak lulus. Beberapa saat kemudian terdengar kembali suara Safta dari balik telepon. Maaf, Nona, Tuan belum mengizinkan Anda untuk kembali ke toko dalam beberapa hari ke depan. Jawaban Safta sungguh membuat senyum ceria di bibir Anti memudar, dan berganti dengan muka masam. Apa-apaan dia? Kenapa melarangku bekerja? Ini kan bagian dari hidupku. Aku sudah merintis usaha itu dari nol, dan bekerja keras setiap harinya. Itu yang saat ini Anti pikirkan. Dia marah kepada siapa? Safta. Tentu saja bukan, karena yang menentukan semuanya adalah Alteza, suaminya. Tapi, itu kerjaan saya, Safta. Katakan kepada tuanmu, dengan nada bercampur kesal, Anti berkata. Maaf, Nona, hanya itu jawaban Safta, dan sukses membuat kesal Anti. Apa-apaan mereka? Akhirnya, Anti memilih mengurung diri di dalam kamar dan menghabiskan waktu dengan membaca buku milik Alteza yang teronggok di atas nakas. Mungkin bekas dibaca pria itu, tapi entah kapan dia tidak tahu. Hingga, saat waktu makan siang, seorang asisten rumah tangga datang menemuinya untuk memberitahukan kalau makan siang sudah siap. Baiklah, saya akan segera turun, ucap Anti dengan seulas senyum yang sopan. Pelayan itu balas tersenyum, mengangguk kecil, kemudian pergi dari kar Anti.
Anti turun menuju ruang makan, napasnya seakan berhenti ketika melihat ibu mertua dan Rosalia yang sudah duduk dengan santai di kursi mereka. Bukan hanya mereka, tapi ada tambahan wanita cantik lainnya yang tersenyum lembut saat melihatnya. Dia adalah Marissa. Mau apa wanita itu datang kemari? Desah Anti dalam hati, dengan rasa tidak nyaman yang mengurung hatinya. Bibirnya tersenyum, yang tentu saja dia paksakan.